Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Cut Mutia dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai sarana dan prasarana. Selamat menyaksikan. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses, seperti usaha atau modal, pembangunan, dan juga proyek. Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, serta laporan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut, harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor antara lain: 1. Gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. 2. Tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana prasarana yang dibutuhkan. 3. Sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. 4. Sediakan dan gunakan sarana prasarana dalam kegiatan operasional. 5. Penyimpanan dan pemeliharaan sarana prasarana. 6. Kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Cara penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain: 1. Barang disimpan berdasarkan klasifikasi seperti jenis, berat, merek, dan satuan barang. 2. Barang disimpan dalam keadaan bersih. 3. Barang disimpan di dalam ruangan yang cukup ventilasi. 4. Barang disimpan di tempat yang memadai. 5. Barang disimpan dengan rapi dengan kode yang telah ditentukan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar bahan atau barang kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama ada pemeliharaan berdasarkan waktu. Di dalam pemeliharaan berdasarkan waktu, ada pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari. Biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Misalnya seperti pemeliharaan ruang kerja, mesin tik, komputer, dan mobil. Pemeliharaan barang-barang tersebut harus dilakukan setiap hari agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari dari kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana prasarana yang biasanya dilakukan oleh petugas khusus yang menangani pemeliharaan barang tersebut. Yang kedua, ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Di dalam pemeliharaan berdasarkan jenis barang, ada pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Misalnya seperti kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik. Yang kedua, ada pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya, membersihkan debu-debu yang menempel pada alat,
Sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya, juga untuk mencegah kerusakan. Instalasi listrik dan air juga dapat dilakukan secara berkala. Yang terakhir ada inventaris. Pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan kegiatan inventaris. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Sekian pembahasan mengenai sarana dan prasarana. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.